Kabar tentang situasi ekonomi Sulawesi Selatan telah mencuat ke permukaan setelah pengganti jabatan PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin mengungkapkan fakta mengkhawatirkan tentang kondisi keuangan provinsi tersebut. Dalam rapat paripurna penjelasan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024, PJ Gubernur mengungkapkan bahwa Sulsel saat ini menghadapi defisit sebesar 1,5 triliun rupiah. Bahtiar menyebut defisit terjadi akibat perencanaan APBD selama bertahun-tahun keliru. Perencanaan program tidak disesuaikan dengan porsi anggaran yang tersedia. Pernyataan Sulsel ini bangkrut oleh PJ Gubernur pada Rabu 11 Oktober 2023 memicu polemik. Menanggapi situasi tersebut, Guru Besar Bidang Ilmu Keuangan Negara, Ekonomi Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Abdul Hamid Padu MA, mengungkapkan gagasannya tentang berita tersebut. Ya, kalau lihat dari APBD ya, termasuk APBD perubahan dan apa yang disampaikan oleh PJ Gubernur Sulsel, sebenarnya setiap daerah kan pasti defisit ya, karena intinya kalau ingin membangun ya, di mana daerah masih perlu membangun, pasti kemampuan keuangannya lebih rendah dibanding dengan kebutuhan untuk belanja untuk membangunnya, khususnya belanja infrastruktur, modal dan seterusnya. Jadi termasuk Sulsel, maka pasti ada defisitnya tiap tahun. Dan kalau yang defisit itu kalau kita isi dengan utang, ya itu rata-rata utang jangka panjang, entah 10 tahun, entah berapa dan seterusnya. Jadi itu nanti akan terbayar dengan penerimaan yang tiap tahun ya akan dibagi dengan beberapa tahun dan seterusnya. Jadi kalau lihat angkanya yang terjadi sekarang, tidak seluruhnya itu yang hasil defisit, ya kan? Karena ada di situ yang dianggap bahwa ada utang jangka pendek yang sifatnya cash management, ya. Kalau namanya kegiatan keuangan, pasti kan ada penerimaan bulanan, ada belanja bulanan yang keluar. Nah, setiap bulannya bisa tidak match, ya kan? Ada bulan-bulan tertentu belanjaan yang harus dibayar lebih tinggi daripada penerimaannya. Ini adalah selisih namanya manajemen kas, ya. Ini pasti akan terbayar dengan pemasukan yang akan datang. Jadi ini tidak terlalu masalah. Jadi itu tidak bagian dari defisit, ya. Yang kedua, yang dia hitung juga bahwa ternyata ada hasil temuan bahwa ada selisih bayar atau ada kesalahan perhitungan untuk pembagian bagi hasil ke kabupaten kota. Kan ada di APBD ada penerimaan yang namanya pajak kendaraan bermotor dan sebagainya, itu kan dibagi hasilkan, ada pembaginya. Nah itu ada kekurangannya. Dan kalau kurang itu akan terbayar pasti dengan masukan untuk berikutnya. Jadi itu tidak bagian. Sehingga yang menjadi defisit utang itu adalah utang jangka panjang ya, yang sebenarnya sudah dijadwalkan untuk pembayarannya, termasuk di tahun 2023 memang terus masih ada yang tahun-tahun berikutnya. Yang dihitung masih ada sekitar 445 miliar. Jadi kalau itu maka itu bisa dikelola. Utang itu harus dikelola dengan baik. Yang penting dia tidak menyalahi aturan undang-undang. Undang-undang mengatakan semua daerah, negara dan daerah bisa berutang untuk pembangunan. Tetapi syaratnya pertama dia bisa bayar. Ya, maka ada hitungannya, dihitung kemampuan membayarnya, debt coverage ratio-nya. Ya kan, berapa utangnya, berapa kemampuan penerimaannya tiap bulan, tiap tahun, sehingga bisa dilihat berapa tahun dia utang. Profesor Hamid Padu mengungkapkan bahwa dalam mengkaji defisit Sulsel ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Defisit yang ada sebagian besar diisi melalui hutang jangka panjang, namun tidak seluruhnya merupakan hasil defisit yang sebenarnya. Sebagian hutang merupakan strategi manajemen keuangan dalam bentuk hutang jangka pendek yang akan segera terbayar dengan pemasukan yang akan datang. Profesor Hamid menilai bahwa pengelolaan APBD 2024 di Sulawesi Selatan masih berada dalam koridor normal yang diharapkan. Menurutnya tidak ada indikasi bahwa daerah ini akan mengalami masalah keuangan, apalagi disebut kondisi bangkrut. Berita defisit Sulsel 1,5 triliun rupiah
juga turut ditanggapi oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas, Dr. Anas Iswanto Anwar, SE MA CWM, yang menyoroti pentingnya perencanaan yang cermat dalam menghadapi situasi ekstraordinari. Ya baik, jadi memang baru-baru ini kita dikejutkan dengan pernyataan dari PLT Gubernur Sulawesi Selatan yang mengatakan di depan sidang DPR itu bahwa kondisi APBD Sulawesi Selatan untuk tahun 2023 itu mengalami defisit yang cukup besar, itu sampai di angka 1,5 triliun. Nah, tentu ini kan mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan itu kurang bagus dan kurang benar. Yang seharusnya kan anggaran itu disusun berdasarkan program kerja. Nah, ini yang saya tidak tahu apa yang tidak matching di sini antara program kerja yang membutuhkan anggaran dengan kemampuan pemerintah daerah di dalam mengumpulkan atau mendapatkan pendapatan. Menurut Dr. Anas, pemerintah daerah harus mengikuti proses perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yang baik serta mematuhi prinsip-prinsip manajemen keuangan yang benar. Mereka harus memastikan bahwa alokasi dana dilakukan dengan cermat dan tepat sasaran setelah melalui proses perencanaan dan pengurusan keuangan yang tepat dan sesuai.